Pada perkalian bentuk akar, terdapat 3 konsep yang bisa kita pelajari melalui video kali ini. Konsep pertama membahas terkait bilangan pokok kita kalikan dengan bilangan akar. Konsep yang kedua, perkalian antara dua bilangan akar. Dan konsep ketiga, perkalian antara bilangan pokok yang memiliki bentuk akar dikalikan dengan bilangan pokok juga yang memiliki bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal untuk konsep yang pertama, di mana bilangan pokok dikalikan dengan bilangan akar, di mana A kali akar B, maka hasilnya adalah A akar B. Contoh soalnya, 2 kali akar 6, maka hasil perkaliannya itu sendiri sama dengan, sesuai dengan konsepnya, maka bisa kita tulis hasilnya adalah 2 akar 6. Seperti itu. Kemudian, akar 7 kali 5, maka hasilnya sama dengan 5 akar 7. Walaupun posisinya dibalik, nilai akar akan berada di belakang bilangan pokoknya. Nah, seperti itu untuk contoh soal konsep yang pertama. Kita lanjut lagi untuk contoh soal berikutnya terkait konsep yang kedua, di mana perkalian bentuk akar kali bentuk akar, akar A kali akar B, maka hasilnya sama dengan akar AB. Contohnya, akar 3 kali akar 6. Sesuai konsepnya, maka bisa kita tulis akar 3 kali 6. Maka 3 kali 6 itu sama dengan akar 18. Seperti itu. Contoh berikutnya, akar 7 kali akar 3. Sama dengan contoh sebelumnya, maka ini bisa kita tulis dalam akar 7 kali 3. 7 kali 3 itu sama dengan akar 21. Ya, seperti itu untuk pembahasan contoh soal pada konsep yang kedua jika terdapat perkalian dua bilangan bentuk akar. Hal ini akan mudah jika kalian sudah benar-benar memahami perkalian bilangan. Kita lanjut lagi untuk pembahasan contoh soal konsep yang berikutnya. Untuk konsep yang ketiga ini, contoh soalnya misalkan 2 akar 5 kali 3 akar 6. Sesuai konsepnya, maka di sini yang bisa kita kalikan adalah bilangan pokok dengan bilangan pokok, bilangan yang di dalam akar dikalikan juga dengan bilangan yang ada di dalam akar. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 2 itu akan dikalikan dengan 3, sedangkan akar 5 akan mengalikan dengan akar 6. Sehingga bisa kita tulis hasilnya nanti adalah 2 kali 3 itu adalah 6, sedangkan 5 kali 6 itu hasilnya adalah akar 30. 6 kali akar 30, maka sesuai dengan konsep yang pertama tadi, hasil perkaliannya adalah 6 akar 30. Seperti itu. Contoh berikutnya misalkan 4 akar 2 kali 7 akar 5. Seperti contoh soal sebelumnya, maka kita kumpulkan bilangan pokok dengan bilangan pokok, bilangan akar kita kalikan dengan bilangan yang ada akarnya. Maka 4 kita kalikan dengan 7, sedangkan akar 2 akan mengalikan akar 5. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 7 itu 28, 2 kali 5 itu 10. 28 kali akar 10, maka hasilnya adalah
28 akar 10. Nah, itu adalah pemaparan terkait contoh soal dari ketiga konsep berkaitan dengan perkalian bentuk akar. Kita sekarang ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, 2 akar 3 dipangkatkan 2. Nah, sesuai dengan pembelajaran sebelumnya terkait bilangan pangkat, perkalian bilangan pangkat itu merupakan perkalian yang berulang sesuai dengan nilai pangkatnya. Maka ini bisa kita tulis 2 akar 3 pangkat 2 itu sama dengan 2 akar 3 kali 2 akar 3. Nah, sesuai dengan pemahaman konsep sebelumnya, maka ini bisa kita tulis bilangan pokok, kita kalikan dengan bilangan pokok, bilangan akar dengan bilangan akar. Jadi 2 kali 2, akar 3 akan mengalikan akar 3. Sehingga hasilnya nanti adalah 4 kali akar 9. Kemudian, karena di sini akar 9, maka jika ada akar yang bisa kita cari nilainya, maka kita tentukan dulu nilai akarnya. Jika memang ada atau bisa kita tentukan. Nah, akar 9 sendiri itu merupakan nilai dari 3 pangkat 2. Sehingga akar 9 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan. 4 kali 3 itu sama dengan 12. Sehingga 2 akar 3 pangkat 2 itu jawabannya adalah 12. Seperti itu. Latihan soal berikutnya. 5 akar 5 kali dalam kurung 2 akar 3 ditambah 3 akar 2. Sesuai dengan urutan operasi bilangan, maka kita dahulukan atau selesaikan dulu yang ada di dalam kurung tersebut. Tetapi kita lihat kembali, penjumlahan pada bilangan bentuk akar bisa dilakukan jika nilai pada bilangan akar tersebut sama. Nah, kan tetapi di sini berbeda, jadi kita bisa gunakan lagi sifat-sifat operasi bilangan. Ada salah satunya namanya sifat distributif, di mana A akan mengalikan B dikurangi A kali C. Nah, dengan sifat tersebut, maka kita bisa selesaikan latihan soal itu, yaitu dengan 5 akar 5, kita kalikan dulu dengan 2 akar 3, kita tulis 5 kali 5 kali 2 akar 3. Itu perkalian pertama. Kemudian 5 akar 5 juga mengalikan 3 akar 2. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sesuai dengan konsep yang sudah tadi kita pelajari, tinggal kita kalikan. Bilangan pokok dengan bilangan pokok, bilangan akar dengan bilangan akar. Maka bisa kita tulis seperti ini. 5 kali 2 kali 5 akar 5 kali 2 kali akar 5 kali 3 ditambah 5 kali 3 kali akar 5 kali 2. Seperti itu, kemudian hasilnya adalah 10 kali akar 15 ditambah 15 kali akar 10. Maka hasil perkaliannya adalah 10 akar 15 ditambah 15 akar 10. Nah, jawabannya sampai di situ. Kenapa? Karena nilai dalam akar tersebut berbeda sehingga tidak bisa dijumlahkan. Contoh soal yang terakhir. Dalam kurung 2 ditambah akar 3 kali dalam kurung 2 akar 3 tambah 3. Nah, bagaimana penyelesaiannya ini? Kalian ingat kembali terkait perkalian suku 2 dengan suku 2 pada aljabar menggunakan skema perkalian. Jadi caranya adalah 2 kita kalikan dulu dengan 2 akar 3, itu yang pertama. Kemudian 2 juga akan mengalikan angka 3. Nah, itu adalah skema perkalian yang pertama. Berikutnya, akar 3 akan mengalikan 2 akar 3.
Dan terakhir 3 juga mengalikan 3. Nah, seperti itu skema perkaliannya. Selanjutnya tinggal kalian kalikan sesuai dengan pemahaman konsep perkalian bentuk akar sebelumnya. Jadi 2 kali 2 akar 3 itu hasilnya adalah 4 akar 3. 2 kali 3 itu 6. Akar 3 kali 2 akar 3 itu sama dengan 2 akar 9. Dan terakhir, akar 3 kali 3 itu sama dengan 3 akar 3. Nah, setelah ini kita lihat kembali 4 akar 3 tambah 6. Nah, di sini akar 9 sendiri itu jika dicari nilai akarnya, jika ada yang bisa ditentukan nilai akarnya, maka kalian tentukan nilai akarnya. Jadi akar 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi bisa kita tulis di situ 2 kali 3. Jadi bilangan pokoknya itu 2 tetap, akar 9-nya itu adalah 3, sehingga 2 kali 3 ditambah 3 akar 3. Nah, selanjutnya kalian selesaikan dulu perkalian yang ada di sana, sehingga kalian akan dapatkan 4 akar 3 tambah 6 tambah 6 tambah 3 akar 3. Nah, sampai di tahap ini kalian selanjutnya adalah mengkelompokkan yang sama. 4 akar 3 dengan 3 akar 3, 6 dengan 6. Kalian urutkan seperti itu agar bisa dijumlahkan. Nah, jadi penjumlahan pada bilangan akar itu bisa dilakukan jika memiliki akar yang sama. Karena kebetulan di sana ada akar yang sama, maka bisa kalian jumlahkan. Sehingga hasil akhirnya itu sama dengan 7 akar 3 ditambah 12. Ya, seperti itu untuk pembahasan latihan soal yang terakhir ini.